Oh iya, Kak, kelompok iki 1 jangan anak lupa dosennya nggak? di-record. Hasil diskusi kami yaitu manajemen kesiswaan. Anggota kelompok 1 yaitu Guntur Saiful Fatah, Afifatul Nafsiyah, Tuti Alawiyah, Sylvia Damayanti, dan Arlinda Risti Ariyanti. Next. Pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Yang diatur secara langsung adalah segi-segi yang berkenaan dengan peserta didik secara kesiswaan, Tujuan yaitu untuk Tujuan manajemen kesiswaan yaitu untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut atau sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi manajemen kesiswaan sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi ini pada saat program dilaksanakan. Manajemen kesiswaan dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Keadaan. 5. Kegiatan manajemen kesiswaan haruslah di Layanan manajemen kesiswaan, layanan bimbingan dan konseling, layanan perpustakaan, layanan kantin atau kafetaria, layanan kesehatan, layanan transportasi sekolah, dan layanan asrama. Dari sesi pertanyaan dibuka, silahkan yang mau bertanya. Saya mau bertanya, Mbak. Saya. Mutrika bertanya. Nurhasana. Indan. Silakan Mbak Mutrika. Indan.
Eh, Saya juga mau NIM bertanya nih. 2019 33114. Pertanyaan saya, bagaimanakah tanggung jawab kepala sekolah dalam Iya, silakan yang lain. Saya Mbak Jemis. Mbak Maida, Hasana. Intan. Hasana. Saya juga mau bertanya nih. silakan Mbak Maida. Nama saya Maida, NIM 2019-33095. Maksud dari seleksi peserta didik itu apa tujuannya? Terima kasih. Saya Mbak. Mbak Nur Hasana. Saya Mbak. Maida ulangi. Maksud dari seleksi peserta didik itu apa? Dan apa tujuannya diadakan seleksi peserta didik? Oke. Mbak Nur Hasana. Intan Mbak. Nur Hasana. Silakan Mas Noval. Ya, Muhammad Noval. NIM 2019-33104. Agak jawab dulu anjir. Saya Mbak. Nur Hasana, Mbak. Silahkan Intan. Apa yang dilakukan guru dalam melakukan pembinaan dan pengembangan peserta didik? Nur Hasana, Mbak. Ika Puspita. Hasana. Ya, Mbak Ika, silahkan bertanya. Perkenalkan, nama saya Ika Puspita Ari Prastiwi, NIM 2019-33137. Cara menerapkan manajemen kesiswaan di sekolah, terutama manajemen waktu. Sekian, terima kasih. Regita Jemis. Iya, silakan Mbak Regita. Saya Regita Jemis, NIM 109. Pertanyaan saya, jelaskan bagaimana penerapan manajemen kesiswaan dalam pendidikan. Terima kasih. Nur Hasanah, Mbak. Woi, sing lanang woi. Silakan Mbak Indah. Nur Indah Silastari, NIM 2019-33113. Pertanyaannya, apa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari manajemen kesiswaan? Apa tadi? Itu loh pokoknya. Oh, saya dong mau tanya. Silahkan, monggo. Saya di sini hanya Sarusuh Pak. Nama Rian Setiawan, NIM 099. Mau tanya, apakah manajemen kesiswaan sama dengan visi misi sekolah? Terus berikan contohnya, penjelasannya. Udah itu aja. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Maida. Apa maksud dari seleksi peserta didik dan apa tujuan diadakan seleksi peserta didik?
Seleksi merupakan sebuah proses yang dilaksanakan oleh semua pihak sekolah pada saat penerimaan siswa baru, bertujuan agar sekolah mendapatkan siswa yang unggul dan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik, berdasarkan target yang telah ditentukan sekolah. Bagaimana Mbak Maida? Ya, terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mudrika. Bagaimana tanggung jawab kepala sekolah dalam manajemen kesiswaan? Tanggung jawab kepala sekolah dalam manajemen kesiswaan yaitu memberikan layanan kepada siswa kebutuhan yang mereka perlukan sesuai secara efektif dan efisien. Adapun kegiatan terkelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu kegiatan penerimaan siswa, pembinaan siswa, dan pemantapan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa melalui Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Intan. Apa yang dilakukan guru dalam melakukan pembinaan dan pengembangan peserta didik? Yaitu guru melakukan pembinaan dan pengembangan peserta didik dengan melakukan kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler adalah semua kegiatan yang telah ditentukan di dalam kurikulum yang pelaksanaannya dilakukan di jam pelajaran. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah segala macam aktivitas di sekolah yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Bagaimana Mbak Intan? Sudah jelas? Ya, Mbak, sudah. program di sekolah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Regita Jemis. Jelaskan bagaimana penerapan manajemen kesiswaan. Penerapan manajemen kesiswaan pada sekolah merupakan salah satu keharusan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Perencanaan manajemen kesiswaan disusun oleh kepala sekolah bersama wakil kepala bidang kesiswaan meliputi program penerimaan siswa baru, daya tampung siswa baru, dan proses seleksi siswa baru. Gimana Mbak Regita, udah jelas? Iya, sudah. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ika Puspita Ariprastiwi, yaitu soalnya bagaimana cara menerapkan manajemen kesiswaan di sekolah, terutama manajemen waktu. Di dalam manajemen sekolah, manajemen kesiswaan diterapkan pada sekolah di saat penerimaan murid, pencatatan prestasi belajar, pencatatan bimbingan dan penyuluhan, serta monitoring terjadi. Sudah jelas, Mbak Ika? Sudah, terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Rian Setiawan tentang apakah manajemen kesiswaan sama seperti visi misi sekolah. Menurut saya, manajemen kesiswaan dan visi misi sekolah itu jelas berbeda, karena dari manajemen kesiswaan itu sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para peserta didik dari mulai proses penerimaan siswa baru hingga ia meninggalkan lembaga pendidikan tersebut. Sedangkan visi dan misi merupakan impian dan harapan cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Visi sekolah dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang tersebut jadi dapat dimengerti bahwa manajemen kesiswaan dan visi misi itu jelas-jelas berbeda dari aspek yang sudah ditentukan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah melaksanakan presentasi pada hari ini. Presentasi hari ini telah selesai. Boleh live. Makasih Mbak Ika. Makasih Mbak Ika. Sami-sami. Makasih, Kak.